Alhamdulillah Pak Bambang, tadi saya dan Bapak Kepala Bapak Kepala ya, sekaligus Bapak CGP sudah berdiskusi terkait dengan diskusi yang sudah dilakukan terkait dengan pemetaan ya Bapak. Saya ingin sedikit mengkonfirmasi dan sedikit bertanya apa yang terjadi selama diskusi tersebut ya. Nah, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih Ibu. Proses mengidentifikasi sumber daya yang terjadi di sekolah kami, yang pertama mengadakan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah serta berkolaborasi dengan Bapak Kepala, serta Ibu dan Bapak Guru yang ada di sekolah untuk langkah dalam menentukan aset yang ada di sekolah kami. Itulah langkah yang kami lakukan. Selain koordinasi dan kolaborasi, apakah berlanjut ke diskusi? Ya. Setelah itu dikemas dalam diskusi formal ataupun sambil ngobrol-ngobrol agar lebih nyaman gitu. Ya, baik. Selama proses identifikasi aset tersebut Pak, adakah kendala atau tantangan yang dialami Bapak dan rekan-rekan? Kalau untuk kendala tentu ada ya dalam setiap langkah yang kami lakukan. Yang pertama khususnya kendalanya yaitu secara internal kami masih berfokus pada kekurangan yang ada di sekolah, sehingga hal itu menutup langkah kami gitu seolah-olah, dan itulah yang terjadi selama ini. Mindset kami tentang kekurangan sekolah. Bagaimana upaya Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, upaya yang kami lakukan, kami melihat apa yang menjadi potensi atau kelebihan yang ada di sekolah. Walaupun kelebihan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kekurangan, namun kita harus lebih fokus ke sana sebagai langkah melakukan perubahan. Luar biasa ya Bapak, sudah berhasil dan sudah menemukan kendala sekaligus mengatasinya. Setelah melakukan proses diskusi tadi ya, perasaan Bapak gimana? Perasaan saya lebih utamanya senang sekali karena di samping penambahan wawasan, saya pun merasakan adanya perbedaan dalam berpikir yang selama ini terjadi. Yang tadi bahwa saya lebih sekarang melihat tentang bagaimana potensi itu di samping kekurangan tidak menjadikan hal yang menjadi hambatan untuk melakukan sesuatu. Itulah perasaan saya yang saya alami dengan bimbingan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua. Baik, adakah pembelajaran yang Bapak peroleh dan mungkin dari teman-teman juga gitu dari proses pemetaan sendiri? Ya, pembelajarannya sangat banyak sekali. Yang lebih terasa dan lebih keterbaruan adalah perbedaan tentang mindset kami. Yang tadi bahwa selama ini kita terbatas kepada kekurangan, namun setelah adanya kegiatan ini kami pun berubah mindsetnya, bahwa lihat apa yang menjadi kekuatan, dan itulah yang menjadi kekuatan untuk melakukan sesuatu. Terakhir nih,
kalian hari ini? Alhamdulillah, di siang yang cerah ini kita dapat bertemu kembali melaksanakan belajar seperti biasanya. Sebelumnya KM, siapa yang tidak hadir? Rofi. Kenapa tidak hadir? Oh, tidak pakai masker. Ada yang lain? Semuanya hadir? Hadir ya? Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa dahulu dipimpin oleh KM. Silakan KM. Ya, terima kasih. Anak-anak semua, kemarin kita telah belajar tentang berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat makmur dalam sumber daya alamnya, sehingga zaman dahulu Indonesia itu ingin dikuasai oleh berbagai negara. Maka dulu itu ada penjajahan di Murah. Orang Belanda main ke Indonesia, melihat wah Indonesia itu subur. Saya akan menguasai Indonesia. Tentu kalian masih ingat bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangatlah banyak. Nanti kita akan belajar tentang manfaat matahari sebagai energi panas terbesar di bumi. Kalian akan melihat video pembelajarannya. Di sana akan disebutkan, akan dijelaskan apa saja yang termasuk sumber energi itu. Setelah itu, kalian mengerjakan tugas yang ada di sana. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Materi tentang sumber energi tadi dijelaskan bahwa sumber energi yang terbesar di bumi itu apa? Matahari. Banyak manfaat yang akan kita gunakan dari sumber energi yang terbesar itu, yaitu matahari. Anak-anak semua, agar kalian lebih mengetahui tentang sumber energi yang terbesar matahari, coba sekarang kalian kerjakan LKPD 1, di mana kalian bentuk 3 kelompok per kelompok untuk mengerjakan ini. Coba mana ketua kelompoknya bagi ke depan. Ya. So, sekarang tiap kelompok berkumpul, satu kelompok, satu baris. Selamat siang Pak. Siang Pak Bambang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Terkait hasil refleksi yang kemarin Bapak minta untuk pembelajaran yang telah saya lakukan. Alhamdulillah saya sudah membuat catatan-catatannya Pak. Dan untuk hari ini saya minta untuk mendapatkan masukan ataupun sarannya terhadap catatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Ya, terima kasih Pak Bambang. Gimana kabar Pak Bambang? Baik? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kemarin setelah ada percakapan pra-observasi, kemudian saya berusaha untuk melakukan observasi di kelas. Hari ini mungkin lebih kepada pasca observasinya. Jadi pada waktu Pak Bambang diobservasi itu ada beberapa sedikit pertanyaan mungkin ya.
dari proses yang Pak Bambang lakukan di kelas terkait kira-kira refleksi dari proses observasi yang kemarin Pak Bambang lakukan itu apa refleksinya? Seperti yang awalnya saya sampaikan ya Pak, untuk yang saya menjadi bahan yaitu tentang pentingnya hasil pembelajaran anak dengan menggunakan metode kelompok. Nah, dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, ternyata ada sebagian siswa yang memang tidak serius Pak, untuk mengikuti pembelajaran secara kelompok, padahal saya melihat bahwa pembelajaran kelompok itu akan memberikan manfaat yang sangat banyak terkait mengoptimalkan potensi anak, sehingga mereka bisa dapat belajar bersama dan berhasil bersama melalui kelompok. Jadi sekali lagi masih ada siswa yang belum ataupun tidak serius dalam melakukan pembelajaran secara kelompok itu. Itu yang maksudnya keaktifan Iya. siswa ya Iya betul. dalam keterlibatan belajar kelompok. Betul. Refleksi dari Iya. Pak Bambang gitu ya. Baik, setelah refleksi mungkin yang ingin saya tanyakan tentang kira-kira kesulitan-kesulitan apa ataupun hambatan yang Pak Bambang temui pada waktu mengajar di kelas. Nah, kesulitan saya sudah buat catatan Pak. Yang kemarin saya alami kesulitannya, yang pertama dari pihak anak itu, ataukah memang karena anak itu jadi sulit untuk berkonsentrasi Pak. Jadi kadang-kadang konsentrasi itu membuat anak tidak fokus terhadap pembelajaran. Itu yang kesulitan yang saya alami dari anak. Kemudian dari saya sendiri, kesulitannya saya belum bisa membagi perhatian di mana anak-anak yang begitu banyak. Kemudian konsentrasi saya itu kan harus bisa terbagi dan melihat dari semua kelompok itu. Itu yang kesulitan yang saya alami. Baik. Nah, mungkin setelah Pak Bambang tadi menyebutkan refleksinya, kemudian menyebutkan kesulitan juga dalam proses pembelajaran, kira-kira komitmen apa yang Bapak ingin terapkan nanti atau rencana tindak lanjutnya seperti apa? Setelah tadi menyampaikan tentang kesulitan, hambatan dalam proses pembelajarannya, pasti ada perasaan ataupun kelebihannya dari proses pembelajaran itu. Seperti apa yang Bapak rasakan setelah mengalami tahap pembelajaran di kelas? Dengan menggunakan model yang pembelajaran yang tadi saya lakukan, kemarin saya lakukan, saya merasa cukup puas. Alhamdulillah. Itu dengan ada catatan yang memang menjadi bahan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang saya lakukan. Apa yang menjadi kepuasan itu di mana anak mampu berbagi terhadap temannya, sehingga kesuksesan pembelajaran ini tidak menjadi tanggung jawab saya pribadi, tetapi anak-anak pun berlatih bagaimana mereka berempati pada teman-temannya melalui pembelajaran kelompok, sehingga yang saya harapkan anak-anak akan bisa berhasil semua. Jadi tidak ada kompetisi yang sangat dalam, tetapi ada kolaborasi sehingga tujuannya dapat terwujud bersama oleh guru maupun teman-teman yang lain. Amin. Pada intinya puas dia. Alhamdulillah. Baik, Pak Bambang, setelah melakukan refleksi, kemudian tadi menyebutkan kesulitan, kemudian kepuasannya, berlanjut kepada komitmen Bapak dalam proses pembelajaran tadi.
ataupun lebih disebut dengan rencana tindak lanjut Bapak, komitmen lebih kepada komitmen. Komitmen yang saya lakukan itu saya akan memperbaiki dalam beberapa waktu ini. Mungkin dalam 1 minggu saya akan memperbaiki apa yang memang tadi menjadi kesulitan belajar saya. Saya masih yakin bahwa dengan menggunakan pembelajaran secara kelompok akan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, saya akan terus belajar tentang bagaimana mengoptimalkan pembelajaran secara menggunakan kelompok. Ya. Kemudian saya pun akan mendampingi siswa Pak secara langsung bagi siswa-siswa yang belum berkonsentrasi.